Halo, assalamualaikum para pujang SKB CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul dan pembahasan latihan soal khususnya bidang pengendali OPT ya, dengan materi musuh alami pada tanaman padi ya. Namun bagi kamu yang baru menemukan channel ini, ada baiknya untuk mensubscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel Kelas Ilmu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materi dan latihan soalnya ya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan atau ke latihan soalnya, aku mau kasih sedikit materi nih buat teman-teman, karena ini adalah pengetahuan basic atau dasar mengenai musuh alami pada tanaman padi ya. Jadi silakan teman-teman catat. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Musuh alami adalah organisme yang menjadi faktor penghambat berkembangnya hama dan penyakit pada tanaman ya. Jadi pemanfaatan musuh alami dalam menekan kehilangan dan kerugian hasil akibat OPT merupakan salah satu aspek penting yang sangat berpeluang untuk menjawab tuntutan masyarakat akan produk tanaman yang berkualitas, sehat, dan aman dikonsumsi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai musuh alami pada tanaman padi ya. Musuh alami hama dan penyakit tanaman padi dapat dikategorikan, itu yang pertama adalah predator, yang kedua parasitoid, dan yang ketiga itu adalah patogen ya. Kita bahas satu persatu ya. Predator adalah sejenis hewan yang memburu, menangkap, dan memakan hewan lain. Beberapa jenis predator hama pada tanaman padi itu antara lain, itu yang pertama adalah belalang bertanduk panjang ya, atau Conocephalus longipenis. Jenis mangsanya itu wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, dan wereng zigzag ya. Lalu yang kedua itu capung kecil, ini atau capung jarum ini ya. Bahasa latinnya itu Agriocnemis spp. Jenis mangsanya ini wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, dan hama putih palsu ya. Lalu yang ketiga itu kepik mirip atau Sirtorhinus lividipenis. Jenis mangsanya itu wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, wereng zigzag, dan lalat padi. Yang keempat kumbang karabid atau Opionea nigrofasciata. Jenis mangsanya wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, wereng zigzag, hama putih, ulat jengkal, ulat bulu, dan penggerek batang padi ya. Lalu yang kelima kumbang Staphylinea atau Phaederus fuscipes. Jenis mangsanya itu wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, wereng zigzag, hama putih, dan larva ulat bulu yang masih muda. Lalu yang keenam itu laba-laba berang 4 atau Tetragnata spp. Jenis mangsanya wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, wereng zigzag, dan lalat padi ya. Lalu yang ketujuh laba-laba bermata jalang atau Oxyopes javanus. Jenis mangsanya itu wereng hijau, wereng batang coklat, wereng punggung putih, wereng zigzag, lalat padi, hama putih, dan hama putih palsu ya. Yang kedelapan laba-laba serigala atau Lycosa pseudoanulata. Jenis mangsanya itu wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, hama putih palsu, dan lalat bibit ya. Nah itulah dia predator-predator pada tanaman padi ya. Lalu yang kedua itu parasitoid. Parasitoid ini adalah organisme yang menghabiskan sebagian besar riwayat hidupnya dengan bergantung pada atas di organisme inang tunggal yang akhirnya membunuh pada proses itu ya. Beberapa jenis parasitoid hama pada tanaman padi yaitu yang pertama ada 3 jenis parasitoid telur penggerek batang padi antara lain Telenomus sp, Tetrastichus sp, dan Trichorgamma sp ya. Lalu yang kedua spesies serangga parasit nimfa dan imago wereng hijau antara lain Pseudogonatopus sp dan Pipunculit sp. Yang ketiga itu parasitoid telur hama wereng coklat antara lain Anagrus flaveolus Waterhouse, Mimarta borobanicum, Polynema spp, Gonatocerus spp, dan Oligosita spp ya. Nah, itulah dia di antara parasitoid pada tanaman padi ya. Lalu yang ketiga itu patogen. Patogen ini adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya ya.
Beberapa jenis patogen hama pada tanaman padi yaitu yang pertama cendawan Nomuraya rilei, merupakan cendawan yang penting dalam mengendalikan hama ulat pemakan daun. Yang kedua, virus dan cendawan sering mengendalikan ulat hama. Dari kelompok ini yang paling penting adalah virus nuklir polihidrolis dan virus granulosis ya. Itulah dia merupakan patogen-patogen yang ada pada tanaman padi ya. Tibalah saatnya kita ke latihan soalnya ya. Nomor 1. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengendalian penyakit tungro adalah penggunaan musuh alami. Di bawah ini yang bukan merupakan musuh alami dalam pengendalian penyakit tungro adalah titik-titik. A. Kepik mirip, B. Capung jarum, C. Semut hitam, D. Kumbang karabit, atau E. Laba-laba berahang 4. Ya, kita bahas ya. Penularan virus tungro pada tanaman padi erat kaitannya dengan serangga vektor yaitu wereng hijau ya. Beberapa jenis musuh alami wereng hijau adalah laba-laba serigala. Kita samakan saja seperti opsinya ya. Kemudian laba-laba berahang 4, berarti ini yang E ya. Kemudian laba-laba bermata jalang, kepik permukaan air, kepik mirip, berarti ini kepik mirip ini dia yang A ya, yang A. Kemudian kumbang stagfilinea, kemudian belalang bertanduk panjang, kumbang karabit, yang ini berarti dia yang D, kumbang koksinelit, dan capung jarum, berarti ini yang B ya. Yang ditanyakannya di sini yang bukan merupakan musuh alami dalam pengendalian penyakit tungro adalah yang C ya, semut hitam. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk membedakan mana kumbang predator dan mana kumbang hama dapat dilihat dari titik-titik. A. Bentuk kakinya, B. Bentuk sayapnya, C. Bentuk kepalanya, D. Bentuk mulutnya, atau E. Bentuk jempolnya. Ya, kita bahas ya. Ada lebih 35.000 jenis kumbang di dunia dan tidak semua merupakan musuh alami. Banyak juga yang termasuk hama, mulai dari penggerek batang hingga hama di buah ya. Untuk membedakan mana kumbang predator dan mana kumbang hama dapat dilihat dari bentuk mulutnya ya. Jika bentuk mulut kumbang seperti jarum yang memanjang, maka dapat dipastikan bahwa kumbang tersebut adalah hama. Jika mulut kumbang berbentuk capit atau tentakel-tentakel pendek, maka kumbang tersebut adalah predator ya. Jadi untuk membedakan mana kumbang predator dan mana kumbang hama dapat dilihat dari yang D jawabannya ya, bentuk mulutnya. Soal nomor 3. Tindakan konservasi musuh alami merupakan teknik dalam pengendalian hayati yang sering dilakukan dan dianjurkan. Konservasi umumnya dilakukan melalui titik-titik. A. Sanitasi lahan, B. Rotasi tanaman, C. Tanam serempak, D. Ramah lingkungan, atau E. Manipulasi lingkungan. Ya, kita bahas ya. Konservasi musuh alami adalah suatu upaya untuk mempertahankan keberadaan dan melestarikan musuh alami yang sudah ada di suatu tempat atau ekosistem ya. Konservasi umumnya dilakukan melalui manipulasi lingkungan, yaitu dengan mempertahankan tumbuhan inangnya ya. Tumbuhan inang ini berfungsi sebagai ungsian bagi hama atau inang atau mangsa suplemennya ya. Manipulasi lingkungan dapat dilakukan dengan menanam tumbuhan berbunga yang berfungsi sebagai sumber pakan, inang atau mangsa alternatif, dan refugi bagi musuh alami ya. Jadi konservasi umumnya dilakukan melalui yang E ya, manipulasi lingkungan. Soal nomor 4. Walang sangit menyerang buah padi yang masak susu. Musuh alami dari walang sangit adalah titik-titik. A. Semut, B. Capung, C. Jangkrik, D. Kepinding, atau E. Kumbang lebah. Ya, soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar ya. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di akun Instagramku aja ya. Akun IG ku itu yang ini dia ya.
@kelas.ilmu ya. Dan ini tolong juga di follow ya, karena di sini juga ada pembahasan mengenai info CPNS dan pembahasan latihan soal khususnya di bidang pertanian ya. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan modul soal SKB CPNS untuk bidang pengendali OPT pada kali ini. Dan tonton juga video-video kami yang lainnya ya. Meski bagi orang lain impian kalian adalah sampah, kalian harus tetap membesarkan impian itu dengan pupuk kerja keras dan siraman doa ya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.